Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Satria Niki Hayden Harmoni Lasani dengan NIM 4124240119 dan rekan saya Revolina Usain dengan NIM 4124244012. Saya Desintia Randayanji dengan NIM 4124244015. Saya Siti Nurfanila Adam dengan NIM 4124244005. Jadi teman-teman semua, tujuan kami di sini adalah untuk membuat video tentang penyelesaian studi kasus, yaitu tentang materi pengaplikasian nilai eigen dan vektor eigen pada perhitungan populasi. Jangan lupa disimak ya. Selamat menyaksikan. Hai teman semua, jadi tujuan pembelajaran matematika hari ini yaitu menyelesaikan studi kasus berikut. Jadi studi kasusnya adalah suatu populasi memiliki karakteristik yang tercantum di bawah ini. Bagian A, sebanyak 80% populasi bertahan hidup pada tahun pertamanya. Dari 80% tersebut, 40% bertahan hidup pada tahun keduanya. Rentang hidup maksimum adalah 3 tahun. Bagian B, jumlah rata-rata keturunan untuk setiap anggota populasi adalah 3 pada tahun pertama, 6 pada tahun kedua, dan 3 pada tahun ketiga. Populasi sekarang terdiri dari 150 anggota masing-masing dari 3 kelas usia. Berapa banyak anggota yang akan ada di setiap kelas usia dalam 1 tahun, dalam 2 tahun? Temukan vektor distribusi usia yang stabil untuk populasi tersebut. Selanjutnya, analisis soal didapat parameter populasi ketahanan hidup tahun 0 ke tahun 1 yaitu 80% bertahan atau P1 sama dengan 0,8, tahun 1 ke tahun 2 yaitu 80% per 40% bertahan atau P2 sama dengan 0,32, maksimum hidup 3 tahun atau P3 sama dengan 0, kesuburan rata-rata keturunan per individu yaitu tahun 1 F1 sama dengan 3, artinya setiap individu di tahun 1 rata-rata menghasilkan 3 keturunan. Tahun 2 F2 sama dengan 6, artinya setiap individu di tahun 2 rata-rata menghasilkan 6 keturunan. Tahun 3 F3 sama dengan 3, artinya setiap individu di tahun 3 rata-rata menghasilkan 3 keturunan. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang matriks Leslie. Matriks ini digunakan untuk memprediksi jumlah populasi di masa depan dengan memperhatikan 2 hal penting, yaitu pada poin 1, kesuburan atau kemampuan melahirkan, pada poin 2, ketahanan hidup atau seberapa besar kemungkinan individu bertahan hidup ke usia berikutnya. Apa itu matriks Leslie? Matriks Leslie adalah sebuah matriks persegi yang digunakan dalam studi demografi untuk melihat pertumbuhan populasi berdasarkan umur. Dalam matriks ini ada 2 jenis angka. Yang pertama, angka kesuburan diberi simbol F berada di baris pertama. Angka ketahanan hidup diberi simbol P berada di diagonal bawah baris pertama. Nah, contoh matriks Leslie dalam gambar PPT ini, kita diberi sebuah matriks Leslie berukuran 3x3, yaitu caranya L sama dengan baris pertama ada angka 363, baris kedua ada angka 0,8, 0 dan 0, baris ketiga ada angka 0, 0,32 dan 0. Dan vektor populasi saat ini yaitu X0 sama dengan baris pertama 150, baris kedua 150, dan baris ketiga ada 150. Arti dari angka-angka itu adalah angka 3, 6, dan 3 di baris pertama menunjukkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh individu di setiap kelompok umur. Angka 0,8 dan 0,32 di bawah diagonal atas menunjukkan kemungkinan individu untuk bertahan hidup ke kelompok umur berikutnya. Vektor populasi menunjukkan bahwa setiap kelompok umur saat ini berjumlah 150 orang. Apa yang kita lakukan dengan matriks Leslie? Kita mengalihkan matriks Leslie dengan vektor populasi saat ini untuk memprediksi populasi pada periode berikutnya.
Nah, pada ronde 2 tahun pertama atau simulasi tahun ke-1, sekarang saya ingin tahu jumlah populasi di tahun pertama setelah 1 tahun berlalu. Caranya, prosesnya seperti sesuai yang ada pada gambar PPT. Langkah-langkahnya yaitu perkalian baris kali kolom atau matrix multiplication, yaitu X1 pada baris yaitu X1 pada langkah-langkahnya yaitu perkalian baris kali kolom, sama seperti yang dijelaskan pada gambar di PPT itu, dan mendapatkan hasil jumlah bayi baru lahir atau usia muda ada 1.800, hasil dari kesuburan semua kelompok umur. Jumlah yang naik ke usia dewasa ada 120, 80% dari 150 anak tahun lalu. Jumlah yang naik ke usia tua ada 48 dari 150 dewasa tahun lalu. Konsep dari materi ini yaitu matriks Leslie membantu melihat proyeksi populasi tiap tahun. Dari sini bisa dianalisis apakah populasi akan tumbuh stabil atau malah menurun. Nah, selanjutnya ronde kedua tahun pertama, menghitung populasi pada tahun pertama dengan cara mengalihkan populasi awal dengan ketahanan dan kesuburan populasi. Dengan ketentuan L itu menunjukkan bahwa matriks Leslie, X itu menunjukkan jumlah populasi, dan X1 sama dengan X0 dikali dengan matriks Leslie, di mana X0 itu kita ketahui 150, maka 150 dikalikan dengan semua matriks Leslie. Didapat hasil dengan matriks pada baris pertama itu 450 tambah 900 tambah 450, pada baris kedua itu 120 tambah 0 tambah 0, dan pada matriks ketiga itu 0 tambah 48 tambah 0. Didapat hasil V1 V2 itu dan V3, V1 itu 1800, V2 120, dan V3 48. Selanjutnya pada ronde ketiga yaitu tahun kedua, menghitung populasi pada tahun kedua dengan cara mengalihkan populasi tahun pertama dengan ketahanan dan kesuburan populasi sebagai berikut yang telah tertera pada PPT, di mana X2 sama dengan X1 dikali L atau matriks Leslie. Didapat hasil X2 sama dengan pada matriks baris pertama 5400 tambah 720 tambah 144. Di baris kedua dapat hasil 1440 tambah 0 tambah 0, dan pada baris ketiga didapat hasil 0 tambah 38,4 tambah 0, dan didapat hasil V1, V2, V3, di mana V1 itu 6264, V2 itu 1440, dan V3 itu 38,4. Nah, pada kasus penyelesaian tadi didapat jawaban akhir jika total populasi awal adalah 150, maka setelah 1 tahun didapat V1 itu 1800, V2 itu 120, dan V3 itu 48. Dan setelah 2 tahun itu V1 didapat 4300, V2 itu 1440, dan V3 itu 38,4. Didapat hasil distribusi stabil V normalisasi yaitu V1 5, V2 1, dan V3 0,1. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di bagian solusi numerik. Nah, bagian solusi numerik di sini kita akan mencari akar numeriknya menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini mempunyai rumus yaitu lambda n tambah 1 sama dengan F lambda n dibagi dengan F aksen lambda n. Nah, pertama-tama tadi kita sudah dapatkan F-nya yaitu minus lambda pangkat 3 dikurang 3 lambda pangkat 2 dikurang 4,8 lambda dikurang 0,768 sama dengan 0. Nah, itu kalau kita cari F lambda n-nya itu akan tetap seperti itu. Lalu F aksennya itu akan didapatkan minus 3 lambda kuadrat dikurang 6 lambda dikurang 4,8 sama dengan 0. Nah, lalu di sini akan kita asumsikan bahwa lambda 0 itu sama dengan 4. Ini kita akan mencari pendekatannya. Nah, untuk lambda 0 sama dengan 4 itu kita gunakan rumus Newton-Raphson-nya, kita masukkan
nilai lambdanya itu sama dengan 4. F4 itu sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 4,8 kali 4 lalu dikurang 0,768. Nah, hasilnya itu akan sama dengan minus 4,768. Itu untuk F-nya. Nah, F aksennya itu adalah F aksen lambdanya diganti 4 itu 3 dikali 4 pangkat 2 dikurang 6 kali 4 dikurang 4,8 dikurang jadi sama dengan yaitu 19,2. Nah, selanjutnya itu kita dapatkan untuk lambda awalnya, untuk asumsi awalnya kita yaitu lambda 1 sama dengan 4 hasil tadi, hasil F-nya, F itu akan dibagi dengan F aksen lambda n ini, terus didapatkan hasilnya yaitu 4,248. Nah, jadi itu rumusnya itu 4 ditambah F lambda n atau apa ya? Oh, lambda 0, lambda awal itu akan ditambah dengan F lambda n dibagi dengan F aksen lambda n. Nah, itu akan mendapat hasilnya 4,248. Baik, selanjutnya itu kita ada pendekatan kedua, itu kan didapatkan tadi untuk lambda satunya itu 4,248 kan. 4,248 kita masukkan ke rumus Newton-Raphson tadi, jadi F 4,248 terus diganti semuanya dari mulai F-nya itu tadi kan lambda pangkat 3 berarti jadi 4,248 pangkat 3 dikurang 3 kali 4,248 pangkat 2 dikurang 4,8 kali 4,248 dikurang dengan 0,768. Nah, hasilnya itu didapat minus 0,57. Nah, selanjutnya kita cari F aksennya. F aksennya itu didapat kita ganti dulu 4,248 sesuai hasil lambda 1 tadi. Hasil lambda 1 4,248 terus kita masukkan ke dalam persamaan jadi minus 3 dikali 4,248 pangkat 2 dikurang 6 dikurang 4,8. Nah, hasilnya itu akan dapat minus 22,97. Lalu selanjutnya itu kita dapatkan lambda 2 nya itu sama dengan 4,248 kurang untuk lambda 2 nya lambda 2 nya itu kita lambda 1 ditambah F lambda n di lambda 2 dan dibagi dengan F aksen lambda n, lambda 2 nya. Nah, itu berarti didapatkan 4,248 dikurang 0,57 dibagi dengan 22,97. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 4,273. Nah, selanjutnya karena lambda itu sudah mendekati 0, maka bisa kita asumsikan bahwa lambda 4 itu sangat cocok. Maka kita simpulkan bahwa populasi itu tumbuh 4 kali lipat pada kondisi stabil tiap tahunnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencari nilai eigen untuk lambda sama dengan 4. Untuk lambda sama dengan 4 tersebut, kita akan masukkan nilai lambdanya ke dalam vektor sehingga didapat seperti yang ada di PPT, yaitu baris pertama ada min 1, 6, 3, baris kedua 0,8, min 4, 0, baris ketiga 0, 0,32, dan min 4. Di sini kita akan mencari vektor eigennya yaitu F1, F2, dan F3 dengan cara kita akan mengambil salah satu baris di dalam vektor tersebut. Nah, di sini kita akan ambil baris kedua dan selanjutnya kita misalkan F2 itu sama dengan 1. Jadi di sini baris 2 yaitu 0,8 F1 dikurang 4 F2 sama dengan 0. Jadi di sini tersisa F1
Jadi untuk 0,8 F1 itu kita bahagi dengan 4 F2 sama dengan 5 F2. Nah, selanjutnya kita mencari baris ketiga dengan cara itu 0,4 F2 dikurang 4 F3 itu sama dengan 0. Jadi kita mencari F3 dengan cara 0,4 F2 dibahagi 4 sama dengan 0,1 F2. Jadi didapat vektornya yaitu 5, 1, dan 0,1. Nah, selanjutnya materi tentang normalisasi populasi. Apa sih maksudnya normalisasi populasi? Normalisasi itu artinya menyusun ulang proporsi tiap kelompok umur, tapi tetap dengan total populasi tertentu. Dalam hal ini 150 orang kenapa penting? Karena kadang populasi akan tumbuh sangat besar atau kecil. Tapi kita pengen lihat pola stabilnya, misalnya komposisi usia yang tidak berubah meskipun jumlah orang bisa naik turun. Jadi ini bukan soal jumlah total, tapi pola atau rasio antar kelompok umur. Nah, contohnya yaitu misalkan V normalisasi pada baris pertama ada 5/6,1 kali 150, pada baris kedua ada 1/6,1 kali 150, pada baris ketiga ada 0,1/6,1 kali 150. Nah, hasilnya di baris pertama ada 123, di baris kedua ada 25, di baris ketiga ada 2. Nah, kita mulai dari rasio populasi yang stabil. Bisa didapat dari vektor eigen dari matriks Leslie. Rasio itu kemudian dikalikan supaya total populasinya sama dengan 150, seperti populasi awal. Hasilnya adalah populasi dalam kondisi stabil ada 123 bayi usia muda, 25 remaja usia menengah, 2 dewasa usia tua. Nah, pada kondisi stabil, populasi akan mendekati 123 bayi, 25 remaja, dan 2 dewasa. Artinya, walaupun total jumlah penduduk bisa naik turun, struktur usia akan cenderung stabil, yaitu kebanyakan penduduk akan jadi bayi, lebih sedikit remaja, dan paling sedikit dewasa. Ini bisa berarti tingkat kelahiran tinggi, tapi ketahanan hidup rendah. Banyak yang lahir, tapi sedikit yang sampai usia dewasa. Nah, selanjutnya ronde kedua, tahun pertama, menghitung populasi pada tahun pertama dengan cara mengalihkan populasi awal dengan ketahanan dan kesuburan populasi. Dengan ketentuan L itu menunjukkan bahwa matriks Leslie, X itu menunjukkan jumlah populasi, dan X1 sama dengan X0 dikali dengan matriks Leslie, di mana X0 itu kita ketahui 150, maka 150 dikalikan dengan semua matriks Leslie. Didapat hasil dengan matriks pada baris pertama itu 450 tambah 900 tambah 450, pada baris kedua itu 120 tambah 0 tambah 0, dan pada matriks ketiga itu 0 tambah 48 tambah 0. Didapat hasil V1 V2 itu dan V3, V1 itu 1800, V2 120, dan V3 48. Selanjutnya pada ronde ketiga yaitu tahun kedua, menghitung populasi pada tahun kedua dengan cara mengalihkan populasi tahun pertama dengan ketahanan dan kesuburan populasi sebagai berikut yang telah tertera pada PPT, di mana X2 sama dengan X1 dikali L atau matriks Leslie. Didapat hasil X2 sama dengan pada matriks baris pertama 5400 tambah 720 tambah 144. Di baris kedua dapat hasil 1440 tambah 0 tambah 0, dan pada baris ketiga didapat hasil 0 tambah 38,4 tambah 0, dan didapat hasil V1, V2, V3, di mana V1 itu 6264, V2 itu 1440, dan V3 itu 38,4.
Itulah tadi penjelasan singkat dari kami mengenai penyelesaian studi kasus dengan materi pengaplikasian nilai eigen dan vektor eigen pada perhitungan populasi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kompak.